Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya ngebangun sebuah kerajaan digital dari nol? Nah, hari ini kita bakal bongkar nih cetak birunya Jim Koto, pendiri Koto Digital, buat ngeliat rahasia di balik pembangunan ekosistem digital yang, wah, ambisius banget. Oke, ini bukan soal bikin website biasa ya. Sama sekali bukan. Yang kita bicarain ini adalah soal warisan digital. Sesuatu yang dirancang buat bertahan sampai targetnya tahun 2028 dan bahkan lebih. Jadi ini benar-benar permainan jangka panjang yang artinya fondasinya ya harus super kokoh. Dan ini dia filosofi yang jadi motor penggeraknya. Waktu itu mata uang yang paling berharga. Di dunia digital, ya kan? Kecepatan itu segalanya. Jadi setiap keputusan, setiap baris kode yang ditulis, itu harus efisien dan punya dampak. Nggak ada ceritanya buang-buang waktu atau santai-santai. Terus gimana caranya ngatur proyek segede ini biar nggak berantakan? Nah, kita masuk ke bagian pertama, arsitekturnya. Unik banget, cetak biru ini pakai model yang mereka sebut 3 cincin. Cerdas sih. Model hub and spoke ini, wah ini brilian banget. Kenapa? Karena ini kayak bikin efek jaring laba-laba gitu. Jadi, setiap bagian dari ekosistem ini nggak jalan sendiri-sendiri. Semuanya saling nyambung, saling dukung, dan akhirnya ya membangun kekuatan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari jantungnya ya, cincin 1. Intinya, anggap aja ini fondasi rumahnya. Di satu sisi ada kotobatuah.com. Ini tuh KTP-nya, identitas bisnis yang resmi. Nah, di sisi lain ada jimkoto.myid. Ini yang ngasih sentuhan personal, biar ada wajah manusianya di balik semua teknologi ini. Lanjut ke cincin 2. Nah, ini dia mesinnya. Disinilah semua aksinya terjadi, mulai dari lab AI, pusat komunitas, sampai lab buat edukasi dan monetisasi. Masing-masing domain ini punya tugas spesifik, mendorong inovasi dan tentunya menghasilkan uang. Dan yang terakhir, di lapisan terluar ada cincin 3 aset-asetnya. Ini tuh ujung tombaknya, yang berhadapan langsung sama publik dan klien. Lewat sinilah ekosistem ini menyapa dunia luar dan ngasih nilai yang benar-benar nyata. Oke, visi sebesar ini pastinya butuh fondasi teknis yang nggak main-main kan? Yuk kita bedah bagian kedua, infrastruktur modernnya. Ada 4 pilar utama yang jadi pegangannya. Intinya apa? Gini, setiap elemen di ekosistem ini wajib hukumnya super cepat, jalan mulus di HP model apapun, datanya gampang dilacak, dan pastinya gampang banget ditemuin sama Google. Ini bukan lagi soal standar biasa loh. Ini udah kayak resep rahasia buat mendominasi dunia digital. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru nih menurut saya. Bagian ketiga, resep rahasianya, yaitu sinergi ekosistem. Pertanyaannya, gimana caranya semua potongan puzzle ini nyatu dan jadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kalau digabungin biasa aja? Ini kan jadinya kayak lingkaran setan tapi versi positifnya. Bayangin ya, otoritas teknis, terus integrasi komunitas, sama sindikasi konten, semuanya kerja bareng. Hasilnya, momentum yang makin lama makin kencang. Jadi, semakin besar jaringannya, ya semakin kuat juga tiap-tiap bagian di dalamnya. Keren kan? Oke, rencananya udah keren. Terus, eksekusinya gimana? Nah, kita lihat bagian keempat, jalan ke depannya. Dan Anda mungkin bakal kaget, karena ternyata caranya tuh sederhana banget. Prinsipnya cuma satu, bikin simple, kerjain cepat. Jadi daripada pusing-pusing bikin sistem yang super rumit, mending fokus ke komponen-komponen kecil yang gampang di copy-paste. Ingat, di permainan ini, kecepatan itu kunci. Jadi, langkah-langkah berikutnya udah jelas banget dan konkret. Pertama, beres-beresin dulu fondasinya. Audit semuanya sampai benar-benar sempurna. Kedua, bikin satu template master. Tujuannya, biar ekspansi ke depan bisa secepat kilat. Ini semua soal nyiapin landasan pacu buat pertumbuhan yang masif. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya kan? Dengan cetak biru yang sekeren ini, yang fokus ke kecepatan, sinergi, dan skala, apakah ekosistem Koto Batuah ini bisa beneran mencapai target warisannya di tahun 2028? Strateginya udah ada di atas kertas, tapi kita semua tahu, pada akhirnya yang nentuin itu eksekusinya. Seberapa cepat visi ini bisa jadi kenyataan? Cuma waktu yang bisa jawab.